Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang serial terminal. Nah, di sini pertama kita akan mengimport tkinter sebagai TK karena kita membutuhkan tkinter untuk menjalankan aplikasinya, dan TK ini untuk memperingkas tkinter ini saja. Lalu kita akan mengimport serial karena kita di sini butuhkan fungsi serial untuk komunikasi serial dalam aplikasi ini. Lalu kita akan memasukkan import serial.toolsListPorts karena di sini kita memerlukan daftar list dari portcom yang tersedia. Nah, di sini kita akan masukkan definition yang pertama yaitu scan ports. Nah, di sini ports sama dengan serial tools list ports comports karena saya ingin mengambil semua comports yang terdeteksi. Lalu di sini ada port list sama dengan pdevice for p imports karena di sini saya ingin membuat list berisi nama port, misalnya COM3, COM4, COM7. Lalu di sini saya akan membuat syarat yaitu apabila dia itu port list atau ditemukan adanya port list. Nah, nanti di sini di fungsi for p in port list nanti dia akan masuk di situ. Lalu di port menu add comment dengan label p comment tk sedit dan port var. Nah, nanti di sini dia akan menambahkan port ke menu pilihan, dan di sini nanti di port var.set port list nanti secara default akan memilih port yang pertama. Nah, nanti di luar daripada itu nanti portnya var.set titik 20 ini nanti otomatis kan ini apabila ada terdeteksi, kalau misalnya tidak ada nanti dia tuh akan kosong. Nah, nanti akan ada tulisan dengan bantuan hasil label berupa tidak menemukan komport dan hubungkan komport. Nah, terus nanti di text area nanti dia itu akan terdelete apabila sebelumnya sudah melakukan fungsi port. Nah, lalu entry buttonnya nanti sebelumnya pasti akan yang sebelumnya hijau akan berubah jadi merah, atau sebelumnya tulisannya dari disconnected menjadi connect. Nah, lalu kita masukkan definition yang kedua yaitu connect serial. Nah, jadi di sini kita menuliskan global share karena kita membutuhkan variable share yang digunakan secara global. Nah, kita masukkan syarat yang pertama yaitu apabila kita mendeteksi adanya port var, nah nanti kita akan mengecek apakah ada port yang dipilih. Nah, terus di sini kita masukkan fungsi share sama dengan serial.serial. Di sini akan membuka koneksi serial dengan parameter. Nah, jadi di sini itu port sama dengan port var itu komport yang akan dipilih. Nah, di sini baud rate itu kecepatan komunikasi. Nah, di sini pakai int supaya pakai angkanya itu yang bulat. Nah, pakai baud varget ini supaya bisa ngimport data di kotaknya. Nah, di sini parity itu tuh sama dengan parity var.get. Nah, parity ini supaya bisa input datanya juga sama kayak sebelumnya. Nah, di sini stop bits int stop var.get ini int supaya bilangan bulat, dan stop var supaya bisa input data di kotaknya nanti. Nah, byte size ini kenapa pakai byte size bukan data bits, karena di sini apabila data bits itu tidak terdefinisi fungsinya, makanya yang terdefinisi itu functionnya itu byte size.
Nah, jadi di sini kita masukkan sama dengan int karena kita mau pakai bilangan bulat, terus data var.get supaya bisa diinput data dalam kotaknya. Nah, timeout ini hasil waktu kita mendeteksi per 1 detik nanti. Nah, di sini nanti hasilnya dari if ini berupa kata terhubung dengan port var.get, yaitu port var ini nanti berhubung dengan apa, dengan bantuan fungsi yang ini. Nah, ini pakai f supaya fungsinya si port var ini bisa bekerja. Nah, lalu kita bikin entry button.config, yaitu supaya nanti tombolnya saat dia itu dapat data, dapat port. Nah, dia itu tulisannya nanti disconnected dengan backgroundnya nanti warna hijau. Nah, di luar daripada ini semua, nah nanti dia itu akan menghasilkan tulisan dengan bantuan hasil label.config, yaitu tulisan tidak ada komport yang dipilih. Nah, juga di sini saya membuat patternnya itu menjadi tulisannya connect tapi backgroundnya merah. Nah, di sini kita masukkan definition yang ketiga, yaitu mengirim data atau send data. Nah, di sini kita masukkan syarat apabila share-nya itu atau serialnya itu bekerja dan serialnya itu terbuka. Nah, msg sama dengan entry message.get. Nah, kenapa bikinnya itu msg? Biar lebih singkat aja, karena kalau message itu kepanjangan. Nah, entry message.get itu supaya nanti dia bisa menginput datanya di kotak message. Nah, kita masukkan lagi dalam if share ini ada if hex var, karena di sini kita ingin memasukkan hex apabila dia aktif. Nah, jadi kalau misalnya dia aktif, nanti kita akan mengubah input hexnya menjadi byte. Nah, lalu apabila input hexnya salah, kan hex itu berupa angka bilangan bulat, jadi di luar daripada itu nanti dia akan mendapat tulisan input hexnya invalid. Nah, terus kita masukkan return supaya fungsi dari ini semua itu hanya berfungsi di sini, jadi tidak bakal ikut ke sini. Nah, jadi di sini di luar daripada itu nanti hex hanya mengirimkan string biasa, dan tampilan pesannya dari semua fungsi ini nanti akan menampilkan pesan yang tertulis di if yang terjadi. Nah, terus kalau misalnya di luar dari ini semua, nanti tulisannya akan tidak terhubung. Lalu kita akan membuat jendela utama dengan bantuan root title untuk membuat judul berupa serial terminal. Lalu kita akan membuat kotak untuk yang pertama itu buat comport. Nah, di sini kotak buat comport itu kita menuliskan tk label dengan teks comport, lalu port var-nya itu dengan bantuan tk string var, fungsi string var, lalu port menus itu kita buat dengan tk option menu supaya ada drop down-nya. Nah, terus di sini pakai port var supaya komennya sesuai dengan yang di sini. Nah, kenapa di sini titik 2-nya dikosongin? Karena comport itu variabel serial comport itu begitu banyak, jadi mendingan otomatis terisi saja, tidak perlu diisi secara manual. Nah, port menu pack ini supaya kotaknya jadi. Nah, di sini kita akan membuat kotak untuk baud rate dengan tk label dengan teksnya baud rate, terus kita tulis baud var sama dengan tk string var,
Di sini kita masukkan value-nya yaitu 9.600 atau kayak menu setnya gitulah. Nah terus nanti buat menunya sama dengan TK option menu, nanti kita bisa pilih secara manual 9.600 sampai 11.520. Nah terus kita masukkan buat menu pack itu supaya kotaknya jadi. Nah kita akan membuat parity. Di sini TK labelnya dengan teksnya tentu saja parity, terus parity underscore var TK string var dengan value-nya serial parity non. Jadi nanti tulisannya nanti parity non ini n. Nah terus parity menu sama dengan TK option menu. Nah terus nanti di sini bakalan ada pilihan berupa non, odd, dan even. Nanti tulisannya NOI. Terus parity menu pack supaya kotaknya jadi. Terus data bits. Di sini kita masukkan TK label dengan teks data bits. Terus data var sama dengan TK string var dengan value-nya 8. Nah terus data menunya sama dengan TK option menu, root, data var, terus kita masukkan isi kotak pilihannya nanti 5678, terus data menu pack supaya kotaknya jadi. Lalu kita akan membuat kotak untuk stop page dengan TK label sama dengan judulnya stop page, stop var, dengan TK string var value-nya 1. Terus di sini stop menu sama dengan TK option menu, terus kita masukkan sampai 2. Nah terus ini kita akan membuat tombol untuk tombol connect dan rescan. Nah di sini tombol connect-nya itu supaya yang di atas itu bisa kerja, yang sebelumnya kita bicarakan itu kita buat teksnya connect. Ini tuh buat defaultnya gitu ya. Ini connect terus backgroundnya merah, terus tulisannya itu nanti warna putih. Terus kita tuh ini tuh tombolnya bekerja sesuai dari fungsi connect serial yang di atas sebelumnya. Terus yang try button pack supaya bisa ada kotaknya. Nah lalu TK button sama dengan untuk tombol rescan. Nah terus kita buat dia itu sesuai dengan fungsi scan ports, definition scan ports. Nah terus ini text area nanti itu akan berada di bawah tulisan rescan. Nah itu tuh buat sebagai output dari data input nanti. Nah itu kita bikin text area sama dengan TK text. Nah di sini kita ingin membuat lebar panjang kali lebarnya itu 10 kali 60. Nah terus text area dot pack supaya kotaknya jadi. Terus di sini kita membuat hex var sama dengan TK boolean var, karena di sini kita akan membuat checkbox untuk memilih mode hex. Nah terus ini kita bikin TK check button, tentu saja judulnya hex mode, terus variabelnya itu tuh dari komen hex var sebelumnya. Nah terus di sini kita akan membuat kotak untuk message, untuk kotak mengirim data, yaitu dengan TK label tentu saja judulnya message. Terus kita entry message sama dengan TK entry. Terus kita akan membuat lebarnya itu 40. Terus entry message pack supaya kotaknya jadi. Terus kita akan membuat tombol send untuk mengirimkan kotak si message ini dengan comment sesuai dengan definition send data sebelumnya. Nah lalu kita masukkan hasil label sebagai TK label. Nah tulisannya itu nanti not connected, terus hasil label dot pack. Terus kita akan masukkan fungsi scan ports supaya bisa menjalankan pemindaian port saat aplikasinya dibuka nanti, dan root main loop supaya aplikasi fungsi yang sebelumnya ini semuanya bisa bekerja. Berikut cara kerjanya. Nah
Jadi yang pertama, kita perlu menghubungkan dengan komports yang ada. Nah, di sini karena sebelumnya dia belum terdeteksi kan, sebelum kita konekkan, ini pasti tulisannya akan tidak menemukan kompor. Jadi kita disuruh menghubungkan kompor. Nah, apabila kita pencet kalau misalnya kita biarkan kompor ini kosong dan kita langsung pencet connect, nanti tulisannya tidak ada kompor yang dipilih. Nah, terus apabila kita pencet send, itu tidak terjadi apa-apa. Apabila kita isi kotak message-nya dan pencet send, itu juga tidak terjadi apa-apa. Lalu supaya ini bisa terkonek, kita mesti menekan tombol rescan dulu. Nah, di sini terisikan komportnya itu COM 4. Nah, sini kita pencet connect dan ini nanti akan muncul tulisan terhubung dengan COM 4. Nah, di sini kita akan coba mengirim pesan. Nah, nanti itu harusnya pesan yang ada di kotak ini sama dengan kotak isi yang ada di kotak ini. Kita akan mencoba menulis pesan, halo, send. Nah, di sini sama kan tulisannya. Terus coba kita kosongkan. Coba hex mode. Nah, hex mode ini seharusnya dia hanya bisa untuk bilangan bulat, misalnya angka 12. Nah, dia itu bisa muncul kan. Tapi apabila kita tulis huruf, dia tidak akan muncul. Koma pun, angka koma, dia tidak akan muncul juga. Jadi, hex mode di sini berfungsi. Nah, tadi kan ada fungsi supaya rescan-nya ini nanti itu balik ke default. Nah, kalau misalnya dia masih terhubung, dia tidak akan bisa di rescan. Nah, caranya itu kita harus tidak menghubungkan komportnya ini. Nah, terus kita pencet rescan. Nah, nanti dia ini akan balik ke mode default. Sekian dari saya, terima kasih.